Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, hari ini ada kabar baik dari Amerika tentang rencana relokasi warga Gaza sebanyak 1 juta orang ke Libya. Libya ini negara yang terletak di benua Afrika dan dekat sekali sebetulnya dengan Eropa karena banyak imigran yang masuk dari Libya ke Italia. Saudara, ini adalah sejumlah berita media massa terkait imigran yang datang ke Libya agar bisa masuk ke Eropa. Nah, informasi ini pertama muncul di situs berita NBC, situs media dari Amerika Serikat. Dikatakan NBC ini mengutip dari 5 orang yang tahu tentang rencana relokasi warga Gaza ke Libya tersebut. Jadi sumbernya tidak disebutkan namanya, tetapi ada 5 orang. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu semua, jika ini memang rencana dari pemerintah Amerika Serikat, namun kenapa tidak dibahas atau tidak disinggung sama sekali oleh Presiden Trump ketika Presiden Trump berkunjung ke Arab Saudi, berkunjung ke Qatar dan juga ke Uni Emirat Arab? Atau bisa jadi Trump menyinggung, bicara dengan para pemimpin dari ketiga negara tersebut, tetapi tidak dipublikasikan ke media massa. Sehingga memang belum ada pernyataan secara gamblang. Yang kita tahu, Trump hanya bicara waktu di Qatar bahwa Gaza harus menjadi zona bebas, freedom zone, pernyataan dari Trump, tanpa secara spesifik merujuk apa yang dimaksud dengan zona bebas tersebut. Gaza has been a territory of death and destruction for many years. And, I have concepts for Gaza that I think are very good. Make it a freedom zone. Let the United States get involved and make it just a freedom zone. Have a real freedom zone. Because it seems that Gaza, every time, every 10 years it happens and more than that, it really happens all throughout. They've never solved the Gaza problem. And if you look at it, I have aerial shots where, there's practically no building standing. There's no building. People are living under the rubble of buildings that collapsed, which is not acceptable. It's tremendous death. And I want to see that be a freedom zone. And if it's necessary, I think I'd be proud to have the United States have it, take it, make it a freedom zone, let some good things happen, put people in homes where they can be safe, and Hamas is going to have to be dealt with. You got to remember, October 7th was one of the worst days in the history of the world, I think, not just local to this region. It was one of the worst, most atrocious attacks anyone's ever seen. Tapi tentu saja pernyataan tersebut yang disampaikan di Qatar sangat signifikan. Karena apa? Karena para pemimpin Hamas saat ini banyak tinggal di Doha, ibu kota Qatar. Artinya secara tidak langsung Trump tentu menyampaikan pesan bahwa Gaza harusnya adalah zona yang bebas. Tentu saja yang dimaksud bukan bebas dari orang Gaza kalau menurut Fakta Israel. Tentu saja yang dimaksud oleh Trump adalah bebas dari teroris. Tanpa Trump perlu mengeluarkan pernyataan tersebut, kita bisa menangkap bahwa pernyataan yang dimaksud adalah freedom zone from terror. Nah, kemudian NBC muncul dengan berita bahwa rencana dari pemerintahan Trump adalah merelokasi secara permanen 1 juta warga Palestina dari jalur Gaza ke Libya. Nah, ini adalah berita yang sangat-sangat baru dan belum bisa dikonfirmasikan. Bahkan dari pemerintah Israel sendiri belum ada yang bersuara. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah
berita yang masih akan berkembang lebih lanjut. Tetapi fakta Israel memberitahukan lebih dahulu kepada Bapak Ibu bahwa sejauh ini belum ada kebijakan untuk menyuruh orang Gaza itu keluar dari Gaza oleh pemerintah Israel sendiri. Orang Gaza yang sakit boleh keluar untuk dirawat. Diizinkan, bahkan dianjurkan memang untuk keluar dan dirawat di negara yang dituju. Makanya Uni Emirat Arab mengambil peran dengan membawa paling tidak kemarin itu ada 1.000 anak yang sakit dan 1.000 yang sakit kanker beserta pendampingnya. Jadi total ada sekitar 2.600-an orang yang dibawa dari Gaza melalui Bandara Ramon di Israel untuk diterbangkan ke Uni Emirat Arab. Sebelumnya sudah banyak orang sakit yang dibawa keluar dari Gaza ke negara-negara Eropa, ke Yordania, ke Mesir, dan juga termasuk ke Uni Emirat Arab. Tetapi jika orang Gaza mau keluar sendiri dari Gaza, tentu saja tidak akan dihalangi oleh Israel. Diperbolehkan, bahkan sekarang ini dianjurkan untuk keluar dari Gaza. Karena apa? Memang Gaza saat ini masih menjadi zona pertempuran. Kenapa masih ada perang di Gaza? Jawabannya selalu sama Bapak Ibu semua. Karena masih ada sandera yang ditawan oleh Hamas dan teroris Palestina di Gaza. Hari ini, hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 masih ada 58 sandera di Gaza. 24 sandera masih hidup. Jadi, jika mau berhenti perang, maka sandera harus dibebaskan. Nah, kembali ke soal tawaran dari pemerintah Amerika untuk merelokasi permanen warga Gaza. Imbalannya untuk Libya apa? Dikabarkan Libya akan mendapatkan dana yang selama ini dibekukan oleh pemerintah Amerika sejak masa pemimpin Libya Muammar Gaddafi. Nilainya miliaran dolar. Jika dicairkan, maka tentu saja Libya akan menikmati uang tersebut yang bisa digunakan untuk negara Libya dan rakyat Libya. Masalahnya Bapak Ibu semua, di Libya ini sedang ada pemberontakan. Di timur dipimpin oleh yang namanya Khalifa Haftar. Ia ini aktif berjuang untuk merebut kekuasaan dari pimpinan yang saat ini ada di Libya yang dipimpin oleh Abdul Hamid Dbeibah. Abdul Hamid Dbeibah ini berada di zona barat Libya. Jadi kalau lagi konflik, bagaimana caranya orang Gaza dipindahkan dari daerah konflik ke daerah konflik yang baru? Jadi Bapak Ibu, fakta Israel tidak setuju kalau dipindahkannya ke Libya. Kasihan orang Gazanya. Jadi fakta Israel bukannya berusaha untuk menolak ide dari pemerintahan Trump ya. Bukan fakta Israel selalu mau menentang usulan dari pemerintahan Trump atau Presiden Trump. Tidak. Fakta Israel setuju untuk relokasi Gaza. Tapi ya jangan ke Libya dong yang zona perang juga. Kasihan. Jadi apa usulan fakta Israel? Apakah mereka dipindahkan ke Eropa? Waduh, Eropa udah banyak imigran. Dan juga udah seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang ini gitu ya. Eropa udah tidak sama seperti dulu. Udah terlalu banyak orang-orang yang pindah dan membuat kegaduhan di Eropa dan ingin mengubah hukum menjadi syariah. Jadi gak cocok juga kalau di Eropa. Bagaimana kalau ke Amerika sendiri? Aduh, jangan juga dong ke Amerika. Emang mereka mau kali ya ke Amerika. Ya, yang paling bagus adalah pindahnya ke Arab Saudi, ke Qatar, atau Mesir lah, gak jauh-jauh.
Karena Gaza dulu dikuasai oleh Mesir tahun 1948 sampai 1967. Jadi kita tunggu kabar selanjutnya dari Fakta Israel. Jangan lupa subscribe dan sebarkan link video ini agar makin banyak orang yang teredukasi dengan informasi-informasi dari YouTube Fakta Israel. Salam damai dari Fakta Israel. Ingat Bapak Ibu semua, kita senang damai. Tapi damai hanya bisa tanpa teroris. Damai hanya bisa tanpa radikalisme. Damai hanya bisa tanpa kekerasan dan intoleransi. Am Yisrael hai, bangsa Israel hidup.